Yo guys, di video kali ini kita akan bikin video supaya kalian para pemula bisa belajar trading forex dari nol. Ya, jadi sebelum kita mulai, kita mau bilang dulu dari forex itu bisa seperti apa sih hasilnya ya. Sorry kalau ada yang lewat sedikit ini itu. Ya, tapi dari forex itu bisa ngasilin apa sih? Nah, kita ngelihat sekarang kita sedang running profit sekitar $1.000. 1.000 US dollar itu kalau di-convert ke rupiah itu sekitar 15 juta rupiah. Dan kalau kalian lihat ini mobil yang gua dudukin sekarang, tebak hasil dari mana? Ya, dari trading Bitcoin. Salah, trading forex ya, salah, bukan trading crypto ya, forex. Tapi gua trading segala macam sih sebenarnya ya. Cuman utamanya gua memang di forex. Jangan salah loh, di forex juga atau CFD memang ada pasar Bitcoin, tapi nggak terlalu populer lah. Yang paling populer mungkin gold, terus forexnya sendiri, pasar forexnya sendiri seperti euro, USD dan lain-lain. Tapi ya begitulah. Nih kita lihat ini mobilnya, kita lihat-lihat sedikit. Nah ini apa nih? Boom. Ini Toyota Vios. Salah ya, bukan Vios. Ini Vios hitam lebih tepatnya. Ya, salah juga, masih salah. Ini baca sendiri. Coba sini lihat tuh. Camry ya. Sorry gua bacanya Camry karena gua ya masih kampungan ya, gua nggak bisa bahasa Inggris. Canda ya. Ini mobil sedan. Kalau untuk ukuran mungkin nggak terlalu besar, ini cuman sekitar 2 baris, cukup untuk 4-5 orang. Tapi untuk kenyamanan, top pol. Kalau kata orang Surabaya, pol abis. Ya, kenyamanannya nggak usah ditanya. Namanya mobil sedan, makanya para anggota DPR, pejabat-pejabat pada pakai. Ya ini kita sedikit review mobil di sini. Coba, sini lihat. Dan ini juga kita nggak akan buka kap mesin ya, karena ini bukan channel review mobil. Kalau review mobil kalian ke Motomobi aja atau Fitra Eri. Tapi ini untuk tenaga luar biasa ya, tenaganya juga narik. Karena ini cc-nya 2500 cc ya, alias 2,5 liter. Nih lihat di sini. Seri V 2500 cc. Ya itu cc-nya, karena ya kalau untuk di Indonesia ini tergolong cukup besar. Kalau digas narik juga. 0-100 memang nggak seperti mobil-mobil sport di luar sana, tapi ya masih oke lah, sekitar di bawah 10 detik 0-100-nya. Gua nggak pernah ukur spesifik berapa, tapi ya sedikit review mobil ini ya. Dan gue sendiri nggak pernah kebayang dulu suatu saat bisa beli mobil seperti ini cash tanpa kredit. Cuman ya karena gue menggeluti dunia bisnis, dunia forex, akhirnya bisa kebeli ya. Tapi jangan salah loh, jangan salah. Mungkin kalian mikir, apakah bisa trading forex 1 juta jadi 1 miliar gitu? Kalau ngomong bisa, ya bisa. Cuman kebanyakan orang nggak akan bisa seperti itu, nggak mungkin. Ya, kalau ada cara seperti itu yang bisa ditiru semua orang udah jadi kaya dong. Ya, kebanyakan yang ngomong 1 juta bisa jadi 1 miliar. Ya itu orang namanya orang dagang, sales. Gua kasih tahu kalau dari trading sendiri itu bisa, tapi almost impossible. Misalnya 1 juta jadi 1 miliar. Nggak ada yang seperti itu. Tapi trading forex itu bisa membantu kita dapat income sampingan. Kalau gue kenapa bisa sampai kebeli ini dan lain-lain? Karena gue punya bisnis juga. Ya bisnis. Nah dari hasil bisnis gue masukin ke forex, tradingin, jadi income lagi. Karena trading forex yang benar itu sebulan bisa 20% aja profit. Itu sudah sangat bagus sekali. Itu udah jauh di atas Warren Buffett. Ya, dan namanya trading forex, modal semakin besar, maka hasil pun semakin besar. Kalau ada orang yang di sini, di dunia ini yang bisa bilang, saya bisa bikin 1 juta jadi 1 miliar dalam 1 tahun, kemungkinan dia sales, antara penipu atau sales gitu ya. Jangan gampang-gampang percaya. Mungkin gua kalau di konten di TikTok di mana gua suka ngomong lebih apa segala macam, ya sekarang gua edukasi yang benar gitu ya. Karena kan itu biar sama gua juga nyari viewers guys ya. Biar banyak viewers aja, biar banyak yang nonton, agak clickbait dikit. Itu kan namanya YouTuber ya, harus clickbait dikit ya. Tapi ini cakep juga. Sebenarnya ada 1 mobil lagi, tapi sekarang masih di bengkel, nggak selesai. Nantilah itu jadi
surprise. Gua nggak akan sebutin, mungkin kalian udah pernah lihat di konten gua yang YouTube Shorts atau di TikTok gua atau di IG. Mungkin mobil satu lagi spesial, cuman belum bisa gua tampilin sekarang karena masih di bengkel. Itu di bengkel terus, sekarang udah berapa, lebih dari sebulan di bengkel terus. Pusing, tapi ya udahlah, apa dayanya. Gua beli mobil second, bukan sultan. Hehehe, tapi ya lumayan lah ya. Dulu nggak pernah kebayang gue bisa kebeli mobil gini aja, udah nggak kebayang gue bisa kebeli dulu. Padahal gue ini kebelinya di umur 20 awal, 19 akhir 20 awal lah ini. Cash, no kredit. Nggak kebayang. Tapi ya gue bersyukur banget ketemu ini trading forex. Ya bisa, ya lumayan nambahin hasil gua dari hasil bisnis, jadi terus juga dari forex, dapat semua lah dari sana sini gitu ya. Ini interiornya juga kalian bisa lihat di sini. Nih, ini interiornya bisa dibilang mewah banget sih ya. Buat ininya semua nih, joknya semua ini kulit. Walaupun ini gua belinya second ya guys, gua nggak beli mobil baru karena kalau mobil baru depresiasinya tinggi banget. Ya ketika kita baru beli, keluar dari showroom aja itu 10% udah anjlok. Begitu ngelewatin pintu showroom, 10% anjlok. Sebagai gua kan trader forex, ngelihat rugi kayak gitu ya gua gimana ya, jantung gua bergetar gitu, kayak nggak bisa. Udah second aja. Second juga kan masih bagus, gua pilih-pilih yang bagus, yang mulus. Tapi ya interiornya kalau bisa kita lihat mewah banget. Nih di sini dekat. Nih di sini juga ininya ada kayu-kayu, aksen ininya masih plastik sih ya, tapi ini dilapisin ada kayak kulit-kulitnya dikit gitu, empuk-empuk dikit. Pokoknya interiornya ini mewah banget lah ya. Kalau buat nyari cewek mah gampang. Gitu ya guys. Tapi bukan poin pentingnya, bukan itu. Poin pentingnya gua dulu nggak kebayang bisa punya yang kayak gini. Tapi ya bisa terrealisasi karena gua menggeluti bisnis dan trading forex itu. Ya, tapi nih jadi pertanyaan lagi sekarang, gimana strateginya, gimana caranya? Gimana kalau saya mau mulai? Oke, nih gua jawab. Kalau kalian mau mulai, itu linknya ada di bawah, bukan mau promosi ya. Itu bisa kalian belajar dari nol, diajarin di dalam KFX. Sudah ribuan orang berhasil. Tapi kalau kalian mau tahu nih strategi yang gue suka pakai untuk trading forex itu apa? Ada ya, indikator yang gue suka pakai itu Bollinger Band dan Stochastic Oscillator. Ya kalau kita lihat sebenarnya fungsi semua indikator itu apa sih? Fungsi semua indikator itu sama, untuk memberikan konfirmasi atau memberikan aba-aba kapan kita harus open posisi buy, kapan kita open posisi sell. Intinya untuk, namanya juga indikator, untuk menandakan. Kenapa kita pakai dua indikator? Karena gua suka double confirmation, nggak cuman satu konfirmasi. Itu penting. Kebanyakan orang trading hanya pakai satu indikator, atau sebenarnya trading juga nggak harus pakai indikator, bisa ya digambar-gambar. Tapi kalau Bollinger Band itu sebenarnya bagusnya kita kan bisa nggambar garis support, garis resisten. Tapi kalau pakai Bollinger Band itu seperti garisnya udah digambarin. Dynamic, namanya dynamic support and resistance. Mungkin banyak trader lain biar kelihatan pinter ya, mereka gambar-gambar, tarik garis apa semua. Kalau gua nggak usah lah kayak gitu-gitu. Nggak ada kok semua yang perfect. Gua pakai aja tools yang udah disediain biar kalian juga gampang ini ya. Nggak usah, biar kelihatan keren ya, tarik garis apa segala macam. Sama aja kok ya. Kita pakai Bollinger Band, malah Bollinger Band mantap, garis support dan resistennya dynamic, nggak cuman sekali garis, udah otomatis lagi ditarikin garisnya sama indikatornya. Nggak ada yang gampang, ngapain yang susah. Kebanyakan nih gua kasih tahu, trader-trader di internet berusaha terlihat keren, berusaha terlihat pinter. Kalau gua mah enggak, gua akuin gua orang bodoh, makanya gua cari yang gampang. Yang gampang aja, ada yang gampang, ngapain yang susah. Gua orang bodoh kok. Bukan orang pinter gue ya, nggak mau sok pinter kelihatan keren, nggak usah ya. Yang penting kita udah ada yang dikasih, maksudnya gini, otomatis ngegambar garis support dan resisten pakai Bollinger Band. Ngapain kita garis-garis lagi ini tuh, yang kayak gitu tuh fake mentor.
Hati-hati guys, ada orang yang kedoknya edukasi, kasih gratis semua, edukasi gratis ini itu. Terus dia ngejelek-jelekin orang yang buka kelas. Bilangnya penjual ludah tuh. Masa ilmu dijual, ilmu tuh gratis. Kebanyakan hati-hati, itu fake mentor. Jangan-jangan dia kaki tangannya broker. Ya, jadi dia ngasih semuanya gratis, tapi dia nyuruh orang daftar pakai link afiliasinya dia, terus dia dapat komisi. Dan hati-hati, jangan-jangan yang dia saranin juga brokernya ilegal, brokernya abal-abal, brokernya jelek. Jangan gitu ya guys. Kalau gua buka kelas ya fair, gua ajarin ilmunya, terserah mau broker apa. Gua nggak maksa. Misalnya gua ngajarin nyetir, masa gua maksa, lu udah belajar harus pakai Toyota atau harus pakai Honda? Ya enggak, gua ngajarin nyetir ya bebas, kalian mau pakai mobil apa. Nah itu guys ya, hati-hati. Balik lagi ke topik, gimana nih cara gua make indikatornya. Indikatornya nih, kalau kita lihat ya, ini cara pakai Bollinger Band itu mudah. Kalau kita udah kena garis atas adalah garis resisten alias harganya sudah tinggi. Garis bawah adalah garis support alias harganya sudah rendah. Kalau kena garis bawah cenderung untuk mantul ke atas. Kalau kena garis atas cenderung untuk mantul ke bawah. Itulah Bollinger Band. Ya, setelan Bollinger Band-nya biarin aja semuanya default, nggak apa-apa. Setelan default udah bagus kok. Stochastic indicator default juga. Ya, kalau cara pakai stokastik gimana? Stokastik itu sama menandakan kalau sudah lewat garis atas, artinya harga sudah terlalu tinggi. Kalau sudah lewat garis bawah, artinya harga sudah terlalu rendah. Nah, kalau dua indikator itu dua-duanya saling mengkonfirmasi, berarti kita harus open posisi. Ya, misalnya contoh lagi di mana nih? Di sini nih. Ini di indikator Bollinger Band ini sudah kena garis atas alias garis resisten. Ya, garis resisten Bollinger Band-nya udah kena. Di stokastiknya sudah melewati garis atas, artinya harga sudah terlalu tinggi, akan mantul ke bawah dalam waktu dekat. Nggak langsung, tapi benar, kita tunggu sebentar. Ini nggak lama, sekitar berapa lama nih, setengah jam lebih, dan akhirnya turun. Kenapa gua bisa tahu setengah jam? Karena ini M5 berarti satu candle 5 menit gitu ya. Kita lihat naik mantul ke bawah gitu ya. Dan trader tuh mungkin kalian sering ngeliat ya, mentor-mentor di luar sana bilang, kita trading tuh strateginya harus gonta-ganti. Ada strategi A, B, C, D, E. Memang banyak strategi di dunia, banyak strategi kayak gitu. Cuman gua kasih tahu, gua juga memang gua bisa ngasih nih banyak strategi A, B, C, D, E. Cuman kalau kalian mau jago, kalian stick ke satu strategi yang berhasil buat kalian. Apa yang gua suka belum tentu kalian juga suka. Nantilah di video-video YouTube yang lain gua kasih strategi gua yang lain. Cuman strategi ini gua sebut dengan KFX Basic, diajarin dalam KFX, salah satu strategi. Ini strategi yang memang gua paling sering pakai. Makanya di setiap video gua seringnya pakai ini karena gua nyamannya dengan ini, ya. Tapi nanti gua juga ajarin lah strategi yang lain. Kita lihat lagi ya, contoh kedua. Contoh kedua. Nah, di sini kita lihat ini candlenya sedang naik ke atas. Ya, kita lihat. Nih. Ini candle hijau sudah kena Bollinger Band di atas garis resistennya. Artinya dia akan mantul ke bawah, ditambah konfirmasi dengan stokastik sudah melewati garis atas, artinya akan mantul ke bawah. Dan benar, naik dan mantul ke bawah. Boom. Lihat candlenya. Boom. Karena udah dikonfirmasi sama indikator Bollinger Band dan stokastik ya, jadi double confirmation seperti itu ya. Coba kita lihat sekarang ada nggak saat yang momen tepat untuk open posisi. Belum ada momen tepat lagi, tapi begitu ini nyentuh garis Bollinger Band di atas nih, ini sekarang Bollinger Band di atas misalnya nyentuh nih di pasar ini Euro USD, stokastiknya juga udah ngelewat. Nah, gue bisa open posisi sell di saat itu. Alias harganya sudah ketinggian nih, cenderung untuk mantul ke bawah, reversal, pembalikan arah. Seperti itu. Ya, kalau kalian ada pertanyaan lebih tentang strategi ini atau mau belajar dari nol tentang trading forex itu kalian harus benar-benar ngerti dari dasar. Kalian harus tahu apa itu pips, apa itu poin, apa itu lot, ngerti semua. Nah, kalau mau belajar dari nol, benar-benar diajarin total,
dan bisa konsultasi gratis, konsultasinya selamanya seumur hidup. Linknya ada di deskripsi. Daftar KFX, ribuan orang sudah berhasil, dan kita juga kasih signal setiap harinya. Ya, signalnya bukan abal-abal loh. Ini signal kelas dewa. Ya, itu jadi kita bisa profit bareng-bareng. Nggak cuman gua profit sendiri, tapi kita bisa profit bareng-bareng. Tapi perlu diketahui, namanya trading, signal sebagus apapun itu nggak mungkin 100% profit. Ya, akurasi 80% aja udah bagus. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng di video kali ini. Ditunggu video selanjutnya. Salam cuan.